Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah. Nah, anak-anak, Ibu mengucapkan selamat karena anak-anak sekarang sudah menduduki bangku kelas 4. Semoga anak-anak di kelas 4 ini semakin rajin, semakin cerdas, semakin bersemangat. Nah, walaupun untuk kali ini anak-anak belum bisa belajar di sekolah, tapi saya yakin anak-anak tetap semangat selalu belajar di rumah, ditemani oleh teman-teman, dengan teman lain, ditemani oleh orang tua. Nah, untuk kali ini Bu Guru ingin menyampaikan pelajaran yaitu tentang surat pendek. Dan anak-anak masih ingat bahwa di kelas bawah sudah menghafal surat Al-Fatihah, surat Alaq, surat Ikhlas, surat An-Nas, dan surat Al-Asr. Nah, di kelas 4 ini kita akan mempelajari Quran surat Al-Falaq. Tapi silakan anak-anak membuka buku dulu, menyimak. Silahkan boleh ambil buku paket atau buku materi di LKS, atau bisa ambil di Juz Amma, atau bisa ambil di Al-Quran. Silahkan anak-anak membuka dulu, dicari. Nah, kalau sudah demikian, sudah ketemu anak-anak, Bu Guru akan membacakan surat Al-Falaq lebih dahulu. Silahkan anak-anak menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, demikian anak-anak, saya yakin anak-anak sudah bisa untuk membaca surat-surat pendek. Apalagi anak-anak sudah mengaji di sekolah, mengaji di sekolahan, mengaji di rumah masing-masing. Nah, saya yakin anak-anak sudah mampu membaca. Untuk selanjutnya anak-anak, apa artinya Al-Falaq? Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Di sini ada manfaat membaca Quran surat Al-Falaq. Anak-anak ingin tahu bagaimana manfaatnya membaca surat Al-Falaq? Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu di dalam perjalanan selalu membaca surat Al-Falaq ini, agar dalam perjalanan selalu terpelihara dari kejahatan. Nah, di dalam surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak." Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan yang terpelihara dari kejahatan. Kita jangan salah, kita berlindung kepada berhala, kita berlindung kepada pohon besar, kita berlindung kepada para dukun-dukun, kepada orang yang lebih ampuh, itu salah. Kita hanya berlindung kepada Allah. Nah, di sini anak-anak, surat Al-Falaq ini, kejahatan itu terdiri satu, min syarri ma khalaq, kejahatan dari sesama makhluk. Contohnya, manusia yang lain itu kadang-kadang jahat, kadang-kadang ingin menyakiti, kadang-kadang ingin membalas kesalahan, itu termasuk kejahatan. Kemudian kejahatan gosikin, wa min syarri gosikin idza waqab, kejahatan pada malam gelap gulita. Nah, di sini contohnya kejahatan pada malam gelap gulita, kita semua manusia setiap malam kan tidur nyenyak. Nah, itu baiknya sebelum tidur kita membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian agar kita
terjaga dari kejahatan malam. Contohnya apa kejahatan malam? Lah kita tidur nyenyak, tahu-tahu kita kehilangan barang-barang yang di rumah kita karena ada pencuri masuk. Kadang-kadang kita terkejut pintu kita digedor-gedor orang ternyata perampok. Nah, anak-anak ini contoh kejahatan malam. Masih ada lagi kejahatan yaitu wa min syarrin nafasati fil uqad. Dari kejahatan dari mantra-mantra, dari buhul-buhul. Ini kejahatan yang dibuat oleh orang lain supaya kita terpengaruh untuk perbuatan yang jelek, ya toh. Kita diguna-guna misalnya kita tahu-tahu kita berubah pikiran karena kena mantra-mantra orang lain yang niatnya kita mau berbuat baik, akhirnya kita terpengaruh untuk berbuat jahat. Kemudian lagi kejahatan yang selanjutnya, kejahatan orang yang dengki. Di dunia ini saya yakin tidak semua itu orang baik. Ada orang yang dengki, ada orang yang iri. Apa itu dengki? Dengki itu tidak senang bila orang lain mendapat kesenangan, mendapat kenikmatan. Sehingga orang ini bagaimana caranya agar orang itu tidak membuat menjadi senang, menjadi nikmat. Ya karena ia dengki, bagaimanapun ia dibuat selalu dengki, ngira dengki kepada teman, kepada tetangga, kepada orang lain. Nah, dari sini anak-anak silahkan untuk kita selalu membaca surat Al-Falaq, selalu menghafalkan surat Al-Falaq agar kita dijauhkan dari kejahatan dan kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar di mana saja kita dilindungi oleh Allah. Dan saya mohon anak-anak terbiasa mengaji, mengamalkan, membaca Quran. Syukur anak-anak ini nanti untuk surat Al-Falaq itu hafal seperti surat-surat yang dihafal kalian. Nah, di sini anak-anak ibu beri tugas kalian untuk hari ini. Anak-anak silahkan membaca surat Al-Falaq. Besok di video di rumah masing-masing, kemudian dilaporkan kepada bu guru masing-masing anak lewat WA group. Nah, demikian saja anak-anak. Nanti kita bisa lanjutkan lagi untuk materi pelajaran yang selanjutnya. Bu guru ulang lagi tugas kalian membaca surat Al-Falaq. Saya mohon diulang-ulang. Nanti lama-lama menjadi betul. Dan perlu diketahui bahwa membaca Al-Quran itu tidak asal membaca, tapi dilihat karena ada ilmu tajwid. Apa ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, sebelum Ibu akhiri, saya berpesan kepada anak-anak selalu rajin sholat, rajin ngaji, rajin membantu orang tua. Di rumah walaupun anak-anak tidak berangkat ke sekolah, tetap belajar di rumah. Saya yakin anak-anak itu selalu rajin. Semoga anak-anakku semua menjadi anak soleh dan anak yang solehah. Demikian dari Ibu, banyak tutur kata, banyak kesalahan. Mohon maaf, akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.